Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Kembali kami hadirkan Dialog Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 22 Maret 2024. Topik yang kami hadirkan untuk Anda ini kaitannya tentang menjaga air untuk kehidupan yang tentunya berkaitan dengan peringatan Hari Air Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 22 Maret ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493 259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa berkirim chat di sana dan tentunya untuk Anda yang juga menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, Anda bisa langsung berkirim live chat-nya di sana ya. Dan pendengar, bicara soal peringatan Hari Air Sedunia, ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 1993 ya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan bicara soal air, ini tentunya menjadi elemen penting dalam kehidupan semua makhluk yang ada di bumi. Dan dengan adanya perayaan Hari Air Sedunia, ini tentunya menjadi pengingat untuk kita semua agar bertanggung jawab menjaga sumber daya air kita. Dan alhamdulillah pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Pak Nanang Subarnas. Beliau adalah Sekretaris Gerakan Masyarakat Jawa Barat Hejo, Gema Jabar Hejo DPD Kuningan. Isma Sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Isma, selamat pagi. Pagi, kabar baik ya Pak Nanang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar Pak Nanang? Alhamdulillah lancar. Sudah hari ke-11. Alhamdulillah. Iya, nggak kerasa ya, udah 11 hari nih kita. Tapi kita bicara soal peringatan Hari Air Sedunia nih Pak. Ini sebagai pegiat lingkungan, pandangan Bapak sendiri ini seperti apa sih Pak? Seberapa penting kita kemudian harus memperingati peringatan Hari Air Sedunia ini? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Eh, Perkenalkan dulu ya, nama saya Nanang Subarnas dari Sekretaris Gerakan Jawa Barat Masyarakat Jawa Barat Hejo atau Gema Jabar Hejo DPD Kuningan. Selamat memperingati Hari Air Sedunia tahun 2024 karena menurut sejarahnya Hari Air Sedunia ini diperingati dalam rangka memberikan kesadaran kepada manusia di muka bumi ini untuk lebih menghemat penggunaan air agar bisa digunakan untuk kedepannya bagi anak cucu kita. Jadi dari DPD Gema Jabar Hejo memandang air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan dan sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga untuk bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita, air ini sangat perlu untuk dilestarikan sumber-sumber air yang ada saat ini. Bahkan pada hari pangan sedunia beberapa waktu yang lalu, air dimasukkan atau digolongkan ke dalam sumber pangan, termasuk salah satu sumber pangan yang sangat penting untuk manusia. Maka bagaimana air penting untuk kehidupan? Tentunya air sangat penting bagi manusia karena dibutuhkan untuk keseharian. Jadi di samping untuk minum, untuk konsumsi, kemudian untuk membantu kebutuhan rumah tangga, air juga sangat berperan penting dalam sektor-sektor lain seperti di pertanian, kan air bisa mengairi atau membantu para petani dalam mengelola lahan pertanian mereka. Kemudian bagaimana kita menyikapi tentang air ini, pemirsa? Air bisa menjadi lawan dan juga bisa menjadi dalam tanda kutip kawan bagi kita semua, bagi manusia di muka bumi ini. Bila mana air itu terjaga, kemudian air itu bisa kita manfaatkan dengan secara bijaksana, maka air bisa menjadi kawan bagi kita. Air mengalir dengan jernih, kemudian air mengalir di sungai-sungai bisa menjadi kawan bagi kita untuk kita manfaatkan. Dan air bisa menjadi lawan ketika air tersebut di luar
di luar eh, di luar kemampuannya, seperti misalkan air banjir itu kan sangat berbahaya bagi manusia. Limpasan air di dalam tanah yang sangat jenuh ketika hujan deras bisa menjadi bahaya untuk longsor tanah, kemudian tebing yang terabrasi oleh air. Tentu air bisa menjadi lawan bagi manusia. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi dan mengelola agar air tersebut bisa lestari dan bisa terus bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Dalam satu keterangan di dalam Al-Quran, kebetulan sekarang hari Jumat juga, dan kemudian dalam suasana Ramadan dijelaskan bahwa telah banyak kerusakan di darat dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Nah, itu keterangan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 kalau nggak salah. Ya. Iya, mangga silakan Pak Nanang diteruskan. Dalam keterangan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan telah berfirman bahwa kerusakan di muka bumi ini karena tangan-tangan manusia, sehingga oleh tangan-tangan manusia juga kewajiban manusia di muka bumi ini untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan tersebut yang telah dilakukannya. Nah, perilaku apa aja yang bisa merusak bumi ini, terutama untuk yang bisa memusnahkan atau merusak air yang sekarang itu kan banyak banjir, kemudian banyak sumber-sumber air yang kering, sehingga saat musim kemarau di Kuningan saja kemarin ada kalau nggak salah ada 15 desa yang mengalami kekeringan. Itu merupakan salah satu kerusakan yang timbul akibat tangan-tangan manusia. Jadi oleh tangan-tangan manusia juga kewajiban makhluk di muka bumi ini untuk mengembalikan kondisi bumi ini sehingga bisa kembali seperti semula. Jadi perilaku yang apa saja yang merusak, pertama adalah jangan mengeksploitasi bumi ini atau alam ini dengan serampangan atau sembarangan. Jangan kita seperti membuka lahan, hutan, membuka tempat-tempat sumber-sumber air untuk kebutuhan yang tidak begitu bermanfaat, seperti untuk jalan-jalan yang belum tentu bermanfaat, karena sumber air itu diciptakan Tuhan dan kita manusia tidak bisa menciptakannya. Tuhan menciptakan sumber-sumber air tersebut untuk kita jaga agar bisa diwariskan ke anak cucu kita. Ada istilah kan wariskan kepada anak cucu kita itu mata air, bukan air mata. Jadi artinya wariskan kebaikan dalam kata tersebut mata air, wariskan mata air kepada anak cucu kita. Jadi kalau nanti ke depan anak cucu kita tidak bisa menikmati air kembali, tidak bisa menikmati air yang bersih, air yang baik, maka mereka akan diwariskan oleh kita air mata. Apa aja yang sudah dilakukan oleh Remaja Barbejo dalam rangka dalam rangka memfasilitasi agar bumi ini tetap terjaga. Remaja Barbejo sudah melakukan, alhamdulillah, sudah melakukan gerakan-gerakan seperti menimbulkan memunculkan kesadaran kepada generasi muda dengan eco-education atau pendidikan tentang lingkungan kepada anak-anak sekolah, sehingga mereka sadar bahwa lingkungan ini sangat penting untuk kehidupan, mulai dari hal-hal yang kecil, misalkan memberi contoh dengan membersihkan sungai dari sampah sehingga air di sungai itu tetap mengalir dengan jernih dan tidak ada sumber-sumber penyakitnya, agar tidak tersumbat, sehingga kalau hujan deras, kalau tersumbat sampah bisa banjir, kita bersihkan.
Mhm. jangan membuang sampah sembarangan, terus menanami, mengedukasi cara menanam pohon, sehingga ke depannya atau untuk usia-usia SMA kita mengajak mereka untuk ikut menanam di dekat-dekat sumber air sebagai Mhm. 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 itu yang sudah dilakukan di Majembar Kecil, Kabupaten Kuningan. Mungkin itu Baik. dari saya. Baik, ini artinya memang kalau kita bicara soal keberdayaan sumber daya air, artinya memang sudah jauh berkurang begitu Kak Pananang dibandingkan zaman-zaman dahulu begitu. Dan ini PR berat buat kita semua Kak, seperti itu? Iya, iya Bu. Dari di Kabupaten Kuningan juga, eh, dari yang kita pantau itu udah beberapa sumber-sumber mata air Mhm. di beberapa tempat itu mengalami kekurangan karena itu tadi Mhm. saat Mhm. kekeringan mereka masyarakat di sekitar situ tidak mendapatkan air. Setelah kita survei ternyata emang sumber mata airnya itu tidak terawat, ya, dalam artian udah dikonversi ke dalam pemanfaatan lahan yang lain. Oke, baik. Kalau boleh disampaikan nih, Pak Nanang, ini kan dari beberapa mata air sumber sendiri tadi Pak Nanang sampaikan ada beberapa yang sudah tidak ada. Kalau mungkin dipresentasikan nih Pak Nanang, ini tinggal berapa persen kemudian sumber daya air yang mata airnya ini masih bagus begitu Pak di Kuningan sendiri? Kalau Kuningan sih masih banyak, Bu. Masih Mhm. banyak, cuma kita belum belum sampai bisa mempresentasikan Mhm. seberapa banyak yang telah hilang. Namun eh, dari tempat-tempat yang telah kita tanami, yang telah kita revitalisasi, Ya. itu satu desa aja kemarin di desa Simulya, Mhm. kecamatan Cimahi, kita melihat ada tiga mata air yang mengalami kerusakan. Hmm. Itu dari satu wilayah yang bisa mata air itu bisa mengaliri 4 desa di sekitar sana. Oke, baik. Pak Nanang ini yang menarik, kalau kami buat masyarakat awam ini kan kayak kurang begitu paham ya ketika disampaikan ada mata air yang rusak. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak Nanang, rusak itu dalam kondisi seperti apa ya? Eh, eh, Sumber-sumber air tersebut misalkan ada kan kalau sungai itu di atasnya pasti ada hulunya, dari Mhm. hulunya itu ke atasnya ada lagi air yang mengalir dari dalam tanah. Nah, Mhm. ya kerusakan itu sekarang itu sudah tidak ada air lagi yang keluar dari tanah itu. Oh, Kalau yang di Desa Simulya tadi itu karena iya. ada pohon pohon penyerap air atau penahan air di sana itu udah pada tumbang Mhm. gitu. Mhm, mhm, mhm. Baik, baik. Jadi kalau orang Cirebon bilangnya airnya udah nggak nyumber lagi gitu ya Pak Nanang Nah, ya? ya udah nyumur lagi. Udah nggak nyumber lagi. Baik. Ada juga di perkotaan Bu, kemarin Mhm, kita lihat mhm. malah sumber air yang ditutup oleh bangunan masyarakat, bangunan perumahan Hmm. itu kita sangat sayangkan. Oke, jadi memang ada kejadian seperti itu ya Pak Nanang ya? Justru yang malah menjadi sumber air ini malah ditutup begitu ya oleh pembangunan? Iya, ada Bu, di sekitar kota Kuningan lah yang saya sebutkan, Mhm. kita mendapat aduan dari masyarakat, Iya. air yang mengalir dalam tanah itu ternyata ditutup oleh salah satu itu perumahan. Oh ya Allah. Apakah kemudian ini sudah, mohon maaf Pak Nanang sudah melalui jalur hukum atau memang sampai dengan saat ini baru pembicaraan secara kekeluargaan begitu Pak? Eh, Sudah kita lakukan survei, sudah Mhm. kita lakukan ini sama bersama masyarakat di sana, sama dari perumahan juga katanya bila mana itu memang benar sumber air ke keluarga, pihak perumahan juga akan mengembalikan kondisi kembali seperti Oke, baik. Artinya memang ini perjalanannya masih panjang ya, Pak ya, untuk bisa menyelamatkan sumber air tadi. Baik, Pak Nanang ini kita sapa pendengar yang sudah bergabung melalui telepon ya. Sudah ada ya, sudah. Bu Indra nih di Desa Pelayangan Kabupaten